persiapan kolam yang digunakan untuk indukan dan pembesaran ikan arowana berupa kolam tanah dengan dinding ke pembatas terpal dengan kemiringan 75 derajat serta luas 60 × 28 × 2 meter kubik dan 38 × 30 × 2 meter kubik. Kolam ikan arowana yang baik memiliki jenis tanah yang berlempung. Kolam terlebih dahulu dilakukan pengeringan air dengan menggunakan pompa diesel dan dilakukan pembersihan dari rumput dan juga ganggang. Lumpur juga dibersihkan menggunakan bambu yang telah dimodifikasi menjadi alat untuk penyeka rumput. Pengeringan kolam dilakukan di bawah terik matahari selama 2 hari hingga tanah benar-benar tidak mengandung air. Selanjutnya dilakukan pengisian air hingga ketinggian 1,5 meter dan dibiarkan selama 3 hari sebelum dilakukan penebaran induk. Parameter kualitas air untuk ikan arowana sangat diperhatikan, terutama suhu dan juga pH di dalam kolam. Kualitas air dijaga agar mendekati lingkungan alami ikan arowana, yaitu dengan pH 6,8 sampai dengan 7,5 dan suhu 27 sampai 29 derajat Celcius. Penggantian air dilakukan sebanyak 30 sampai dengan 34% dari total volume dengan air deklorinisasi. Pada tahapan seleksi induk ikan arowana, ada beberapa hal yang harus benar-benar diperhatikan. Di antaranya ras murni, bentuk morfologi, umur induk, kemudian berat badan dan kesehatannya. Selain itu, penyeleksian induk juga harus dilihat dari tingkat kematangan gonadnya. Ciri induk betina yang matang gonad, perutnya turun, ususnya mulai melebar, dan warnanya lebih cerah. Berdasarkan tingkah lakunya, induk kepala ikan betina ini akan lebih sering menghadap ke atas. Sedangkan tingkah laku pada induk jantan yang matang gonad, nafsu makannya akan turun atau bahkan tidak mau makan, dan warnanya lebih cerah dari biasanya. Dan ciri induk ikan yang berkualitas dapat diidentifikasi berdasarkan tren ciri fisik dan non-fisik, yaitu pada bagian kepala dan bagian tubuh. Tahapan pemberian pakan. Pakan yang digunakan ada 4 jenis. Ada jangkrik, ulat Jerman, udang, dan katak hidup. Ikan arowana merupakan ikan yang termasuk ke dalam jenis ikan karnivor dan membutuhkan pakan utama berupa pakan hidup. Tipe pemberian pakan pada ikan arowana yang bisa diberikan yaitu tipe pemberian pakan hingga ikan tidak mau makan lagi, dan pemberian pakan dilakukan pada sore hari pukul 4. Ikan arowana itu dilakukannya secara alami dengan membuat lingkungan kolam seperti habitat aslinya. Biasanya ikan arowana yang siap memijah akan berenang berpasangan, menjauhkan diri dari kelompok yang lainnya dan berada di pinggir kolam. Faktor lingkungan seperti suhu, curah hujan, dan kondisi air akan mempengaruhi indukan betina untuk mengeluarkan telur. Biasanya suhu yang optimal untuk pemijahan ikan arowana yaitu sebesar 27 derajat Celcius. Ikan arowana itu terjadi di luar atau fertilisasi eksternal, di mana pertemuan sel telur dan sel sperma tidak berada di dalam induk ikan, melainkan di dalam air. Setelah indukan betina mengeluarkan telur, indukan jantan akan mendekati dan mengeluarkan sel spermanya. Kemudian, telur yang telah dibuahi akan disimpan di dalam mulut indukan jantan selama 2 bulan. Induk yang akan mengerami telur kemudian dijaring dan dipilih. Bagaimana cara mengeluarkan telur ikan dari mulut ikan? Hal pertama adalah ikan harus berada di dalam air, dan kemudian ikan diputar dengan tujuan agar membuat ikan lebih tenang. Dan salah satu mata ikan harus ditutup menggunakan kain. Dan hal penting yang harus diperhatikan adalah kita harus membuka mulut ikan secara lebar dengan tujuan membuat si telur ikan itu tidak rusak terkena gigi dan bibir ikan. Dan poin penting yang harus diperhatikan lagi adalah proses ini hanya boleh melakukan 1 kali pengeluaran.